Gubernur DKI itu bukan jabatan dolanan yang bisa sembarang orang, apalagi tak pernah punya pengalaman di pemerintahan. Tapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati ya, karena memang Pilkada DKI sekarang ini agak spesial. Ya, PKS ini benar-benar berbeda, bersimpangan jalan loh untuk menimbang dalam mengajukan jagoannya di Pilkada DKI. Meski memenangkan pemilu di DKI dengan meraih kursi terbanyak, namun gamang bertarung di Jakarta. Mereka belum memastikan apakah bakal mengajukan cagup dari kader internal, apa mau mendukung Pak Sudirman Said, atau kembali mendukung Pak Anies. Ya, kesemuanya memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. PKS, ya PKS nggak mau terjengkang hanya karena rasa ego, lantas keok di pilkada. Kondisi di DKI ini tentu beda dibandingkan situasi kota Depok. Di Depok, kader mereka bisa terus menang dalam 20 tahun, dalam 4 pilkada. Di ibu kota, situasi masyarakatnya tentu tidak bisa disamakan dengan Depok. Ya, masyarakat yang dinamis, relatif berpendidikan, serta realistis, sulit diikat dengan ketokohan seseorang. Bahkan, bila pun mereka melakukan survei secara independen, hasilnya belum tentu sama. Sekarang kita coba bedah nih di antara 3 pihak itu. Mereka benar-benar punya peluang menang Pilkada DKI. Pertama misalnya nih, bila ngandelin kader sendiri buat ditarungkan di Pilkada. Dan 3 nama itu bukan nama yang kelas biasa, melainkan tokoh sentral PKS. Ada Pak Sohibul Iman, Pak Ahmad Saiku, serta Pak Mardhani Alisera. Sebagaimana kita tahu loh, Pak Sohibul itu mantan presiden PKS. Pak Ahmad Saiku presiden PKS yang sekarang ini. Sementara Pak Mardhani petinggi DPP PKS yang sangat dikenal luas bagi kader dan simpatisan PKS. Hampir tidak ada yang tidak mengenal mereka. Apakah itu menandakan mereka bebas dari masalah dan otomatis bakal didukung begitu saja? Belum tentu, belum tentu. Kelemahan mereka ya usianya sudah terlalu tua. Anak-anak milenial bakal susah memilih. Malah bisa jadi nama mereka tidak dikenal. Pertimbangan yang kedua, mereka belum pernah jadi pejabat eksekutif. Belum ada pengalamannya. Tentu bakal dipertanyakan kapasitasnya. Bagaimana dengan Pak Sudirman Said? Ini sebenarnya hampir setali 3 uang sama Pak Anies. Walaupun keduanya bukan kader partai, sepertinya mereka hanya memiliki kesempatan jadi kandidat. Ya, jika lewat PKS. Ya paling jauh ya ada ya tambahan dukungan dari partai lain. Hampir tertutup kemungkinan baik Pak Sudirman dan Pak Anies mendaftar di pintu partai lain. Betul dong. Apalagi dibandingkan 3 nama kader PKS tadi, nama Pak Sudirman Said serta Pak Anies lebih dikenal. Partai lain juga lebih bisa menerima. Pun di tingkat kader dan simpatisan PKS akan sama-sama tidak resisten. Walaupun Pak Anies pernah jadi gubernur DKI, tetapi rakyat DKI kemungkinan besar nih ya, lebih membuka diri buat Pak Sudirman. Mengapa begitu? Ya karena selama memimpin DKI justru banyak polemik yang malah muncul. Berasal dari kebijakan-kebijakan mantan capres koalisi perubahan itu. Ceritanya gitu toh. Iya. Lantas kekurangan lainnya akan banyak pihak yang menilai majunya Pak Anies di pilkada ya hanya sebatas nyari kerjaan. Anggapan ini tidak boleh diremehkan. Soalnya menjadi pejabat itu bukan perkara ngisi waktu luang, apalagi beneran nyari penghasilan. Dalam pengalamannya 5 tahun memimpin DKI, banyak pihak melihat aspek kurang responsifnya Pak Anies
atas masalah-masalah rakyat. Nah, ditambah dulu di 2017 Pak Anies tidak melunasi uang pinjaman pada Pak Sandi untuk ikut kontestasi. Nah, bila besok November beneran maju, siapa yang mau atau bersedia bantu dia? Belum lama lah, belum lama. Dia juga kalah kok di Pilpres. Pandangan negatif pada mantan Menteri Pendidikan ini juga belum hilang dari ingatan kita. Nah, sisi lain, di luar menilai atau menimbang kandidat yang ditimang-timang PKS, potensi lawan mereka juga lumayan kuat. Nih dari PDIP nih sedang menggodok nih akan mengajukan Pak Ahok atau Pak Jarot. Gerindra juga pasti punya calon sendiri. Nama yang sudah mencuat adalah Mbak Rahayu Saraswati, Mas Budi Satrio Jiwandono. Keduanya itu keponakan Pak Prabowo semua. Serta nama lain yang tidak boleh diremehkan, Pak Ahmad Reza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI. Khusus nama yang terakhir tadi jangan dianggap remeh loh. Soalnya waktu jadi Wakil Gubernur, beliaulah yang sering pasang badan. Misalkan ada kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Yaitu Pak Patria itu. Sedangkan Pak Anies malah menghilang kok. Lungo acarane neng di nemboh. Nggak mau ketemu wartawan. Semuanya sembunyi dengan dalih beraneka ragaman. Ini jadi modal kuat. Di samping Prabowo berhasil jadi capres terpilih, bakal berpengaruh besar dalam Pilgub DKI. Satu lagi partai yang punya potensi menyodorkan kadernya dan tidak dianggap remeh adalah Bang Sahroni. Ya, terhitung anak milenial keren ya, sudah jadi orang penting di DPP Nasdem tuh dan berasal dari Jakarta. Pastilah namanya sudah tidak asing di telinga warga DKI. Ini modal besar. Selain statusnya sebagai salah satu krisiris, sedangkan 4 partai lain macam Golkar, PKB, PAN, dan PSI hampir dipastikan tidak menyodorkan kadernya. Peluang yang terbuka hanya sebagai calon wakil gubernur. Lihat saja Pak Ridwan Kamil yang digadang-gadang Golkar katanya bakal turun di DKI, batal toh akhirnya. Lah jika sekelas Kang Emil saja enggak diyakini Golkar bisa mengalahkan atau setidaknya bisa menandingi cagup dari PKS, gimana sama PKB, PAN, dan PSI? Pilih merapat saja, bener, pilih merapat saja. PAN sih awalnya mendorong-dorong Mas Eko Patrio, ya, kemungkinan besar batal. Lah sampai sekarang saja Mas Eko lebih dikenal sebagai pelawak tinimbang wakil rakyat toh. Apa mimpi Jakarta dianggap guyonan? Itu mempertaruhkan kredibilitas partai. PSI berani memasang Bro Kaisang? Enggak bakalan. Gubernur DKI itu bukan jabatan dolanan yang bisa sembarang orang, apalagi tak pernah punya pengalaman di pemerintahan. Ya, nekat bila tetap maju, bisa jadi Mas Kaisang lebih realistis atau malah tahu diri. Tragedi Mas AHY 5 tahun lalu dapat terulang. Keok di posisi paling bawah. Jadi kira-kira siapakah yang bakal disahkan PKS sebagai calon gubernur DKI periode 2024 sampai dengan 2029? Kita tunggu informasi selanjutnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.